lagi kita pada jam kedua kali ini kita akan belajar tentang biologi. Oke, siap? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Memimpin doa dimulai ya. Ketua kelas memimpin doa. Amin. Oke, setelah sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita absen dulu siapa, biar tahu nih siapa yang temennya nggak hadir dan tidak hadirnya atau berangkat tidaknya ya. Oke. Aldo, Anissa Ramadhani, Rizky Awalya, Maulidani, Cahepi. Oke, ada Nisrina. Oke. Terus Alisinia. Oke. Rizky. Kenapa Rizky tidak hadir? Rizky sakit. Oh, ya. Semoga Rizky, kita doakan semoga Rizky bisa berjumpa lagi sama kita, belajar bareng sama kita lagi ya. Amin. Nah, oke ya, udah selesai di absen. Mari kita bahas. Kita pada mata pelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang mengenai limbah. Berikutnya, materi sebelumnya kita itu membahas tentang apa? Tentang pencemaran. Bagus. Pencemaran itu merupakan suatu yang dapat merusak lingkungan. Oke, suatu yang dapat merusak lingkungan. Bagus ya, benar ya tadi Alisnya mengatakan bahwa pencemaran itu suatu yang dapat merusak lingkungan. Ada lagi? Ya, pencemaran itu tidak baik, Ibu. Oke, bagus, tidak baik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai tentang limbah. Limbah ya. Ibu ingatkan kembali kepada kalian supaya aktif dalam kegiatan belajar Ibu, karena nilai keaktifan kalian itu akan Ibu nilai. Ya, jadi kalian diharapkan untuk aktif pada pelajaran Ibu. Oke. Nah, materi kita kali ini mengenai limbah. Adapun tujuan dari materi pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mengetahui apa itu mengenai pencemaran lingkungan, limbah, untuk mengetahui apa itu jenis-jenis limbah. Terus yang ketiga itu kita dapat mengetahui bagaimana sih pemanfaatan limbah tersebut. Nah, sebelumnya dari kalian tadi kan sudah ada yang menyebutkan limbah itu merusak lingkungan. Limbah itu juga ada yang tidak merusak lingkungan. Nah, jadi nanti kalian simak baik-baik penjelasan materi dari Ibu. Bisa kalian catat di buku kalian masing-masing. Dan diharapkan untuk memperhatikan terlebih dahulu ya. Nanti kalau ada waktu untuk diskusi, nanti Ibu persilakan untuk diskusi. Jelas? Oke, gimana, ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu? Oke, tidak. Oke, kita simak materinya ya. Ya, materi pelajaran yang kita bahas kali ini mengenai jenis limbah dan daur ulang limbah. Limbah dari pengertiannya merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi yang baik industri maupun domestik, rumah tangga, bisa yang lebih dikenal dengan sampah rumah tangga. Nah, kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dihendaki lingkungan karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis maupun nilai guna. Nah, ini pengertian daripada limbah. Boleh dicatat. Nah, limbah itu menurut jenisnya terbagi menjadi dua. Ada yang limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang dapat mengalami proses penguraian secara alamiah. Contohnya sisa hewan dan tumbuhan. Apa aja sisa tumbuhannya? Seperti kulit pisang, kulit jeruk, ataupun bahan-bahan alami yang dari alam gitu, yang dapat diperbaharui lagi. Tapi jika limbah organik itu tidak dapat diuraikan secara alamiah dan berasal dari sumber daya alam yang tidak terbaharui seperti minyak bumi, plastik, kaleng. Nah, itu tuh sulit untuk kita uraikan. Malah kalau limbah anorganik ini dapat juga merusak alam, jadi pencemaran lingkungan. Nah, bisa dilihat dalam gambarnya. Ada yang limbah organik dan limbah anorganik.
Sedangkan limbah berdasarkan strukturnya ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Limbah padat, limbah yang kayak limbah rumah tangga, sedangkan limbah cair biasanya itu pencemarannya ada di air sungai. Sedangkan limbah gas ini biasanya ada di pabrik yang mengeluarkan gas-gas. Lah limbah gas ini biasanya dapat mencemari lingkungan udara seperti udara yang berwarna hitam pekat. Nah, dalam pengertiannya bisa dilihat di dalam tampilan slide di depan ya. Jadi ada dibagi menjadi 3, limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Bisa ditulis juga dari ketiganya. Nah, contohnya limbah cair, air deterjen, limbah dari pabrik ataupun rumah sakit. Nah, sedangkan limbah padat itu seperti kayu, kertas, besi, dan kaca. Limbah gas itu ada asap pabrik dan asap kendaraan. Nah, proses pemanfaatan dari limbah. Proses pemanfaatan dari limbah ini ada yang kita gunakan sebagai daur ulang dan tidak dapat didaur ulang. Yang bisa diperbarui atau didaur ulang. Kita bisa meminimalisir adanya pencemaran dari lingkungan tersebut. Kan contohnya plastik ya. Plastik itu mencemari lingkungan. Tapi kita dapat daur ulang kembali plastik-plastik tersebut. Bisa menggunakan seperti pemanfaatan seperti tas dari plastik. Nah, dari pemanfaatan tersebut kita rangkum menjadi kegiatan ramah lingkungan yang meliputi 3R. Ada reduce, reuse, dan recycle. Kalau reduce itu memakai barang-barang dengan efisien sehingga mengurangi jumlah sampah yang dibuang. Jadi minimalisir, kita menggunakan sampah itu paling sedikit banget, minimal banget kita gunain plastik. Kalau bisa jangan kita gunakan lagi plastik gitu. Nah, sedangkan reuse yaitu menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa dipakai. Maksudnya gimana tuh? Jadi ketika kita beli botol minuman, usahakan botol minumannya itu masih kita bisa gunakan 3 kali atau 4 kali gitu penggunaannya. Jadi pilih botol minuman yang bisa digunakan kembali sampah-sampahnya dan tidak merusak lingkungan. Contohnya nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nah, sedangkan recycle itu adalah penggunaan kembali material atau barang-barang yang sudah tidak digunakan menjadi bentuk lain atau daur ulang. Contohnya gimana tuh? Jadi di sini masih ada yang menggunakan minuman serbuk yang dari plastik. Nah, sampahnya digimanain? Dibuang. Nah, itu tuh mencemari lingkungan. Jadi sebaiknya kita recycle lagi barang-barang tersebut. Bisa kita anyam menjadi anyam lagi menjadi tas, menjadi karpet, itu bisa. Nanti minggu depan kita bahas mengenai recycle tersebut. Semua tadi udah menyimak materi yang Ibu berikan ya di depan, slide PPT yang di depan. Kalian anggap gimana? Ya, ada pemanfaatan itu menggunakan 3, ada recycle, reduce, and reuse. Oke. Nah, udah pinter-pinter semua nih kayaknya. Sebelumnya sudah menyimak dan menulis materi Ibu di buku kalian masing-masing. Ibu mau ngasih hadiah kepada kalian. Silakan sebelumnya kalian buat 3 kelompok terlebih dahulu. Udah, oke, pinter sekali, udah semua dibuat 3 kelompok. Ibu akan bagikan kertas ini, hadiah ini kepada kalian semua, setiap kelompoknya. Jadi setiap kelompok itu memiliki jatah 1 kertas ini. Jangan banyak-banyak, 1 aja ya. 1 jatah kertas ini. Jadi nanti setiap kelompoknya itu mendiskusikan pemanfaatan mengenai limbah. Yang kelompok pertama limbah rumah tangga, kelompok kedua itu limbah industri, yang ketiga itu kelompok mengenai limbah pabrik atau rumah sakit boleh. Jadi nanti kalian jelaskan dan paparkan apa itu limbah, dan kelompok 2 bahaya mengenai limbah tersebut ya. Oke, ini buat kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3. Masing-masing Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk kalian. Nah, kalian diskusikan ke sesama kelompok kalian. Nanti bila mana ada yang kalian tidak mengerti atau perlu ditanyakan,
nanti tanyakan ke ibu di depan ya. Oke, ada yang perlu ditanyakan dulu? Oke, kenapa? Kelompok 1? Ya, nanti kalian tulis, kalian bahas di situ apa itu limbah rumah tangga, gimana sih cara pemanfaatannya, itu ngerti semuanya? Oke, mengerti, siap, bagus sekali. Nah, silakan ibu kasih waktu selama 5 menit ya untuk kalian diskusi. Nah, gimana? Udah semua? Kelompok 3 gimana? Udah? Oke, dikit lagi. Kelompok 2 belum? Gimana yang susah? Oh, nanti kalian jelaskan aja di depan. Misal kalian ditunjuk ke depan untuk menjelaskan, nanti kalian maju aja ke depan gitu. Kelompok 3 udah? Oke, udah. Kelompok 1 udah? Oke. Nah, ibu butuh satu perwakilan dari tiap kelompok ini untuk mempresentasikan atau mendiskusikannya kepada teman-teman di depan semua, biar ibu tahu bagaimana hasil diskusi kalian semua. Oke, kelompok 1, oke, perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Ibu persilakan. Kami dari kelompok 1 memaparkan hasil diskusi kami. Walaupun kelompok lain mengatakan berbahaya, ternyata ada limbah yang dapat dimanfaatkan. 1. Air bekas cucian beras. 2. Sisa ampas teh. 3. Kulit kupasan bawang. 4. Kulit pisang. 5. Cangkang telur. Limbah itu dapat dimanfaatkan untuk tanaman. Segitu saja pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, bagus pemaparan dari kelompok 1 ya. Tadi kelompok 1 itu memaparkan tentang mengenai limbah rumah tangga. Contoh-contoh dari limbah rumah tangga ya. Kelompok 1 bagus, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sedikit ibu meluruskan ya. Tadi kelompok 1 itu kulit bawang, kulit apa tadi? Air cucian beras. Air cucian beras juga limbah yang dapat dimanfaatkan, limbah rumah tangga yang dimanfaatkan untuk kesuburan tanaman. Nanti lain waktu kita coba untuk pemanfaatan mengenai limbah ya. Nah, ternyata walaupun begitu ada limbah yang dikata orang yang tidak bisa dimanfaatkan, tetapi kita bisa memanfaatkannya loh. Misalkan limbah dari cangkang kerang. Nah, limbah dari cangkang kerang itu bisa kita buat mengenai pembuatan mengenai kue atau macam apapun itu mengenainya gitu. Nanti dari limbah tersebut juga bisa kita berubah menjadi ekonomis yang lebih tinggi, jadi mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Walaupun tadinya dianggap limbah, tapi kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka limbah tersebut bisa menjadi nilai jual yang lebih tinggi gitu. Bagus ya tadi kelompok 1 pemaparannya. Oke, terakhir tadi kelompok 2 juga bagus ya pemaparannya mengenai bahayanya. Oke, udah semua. Tadi pemaparan sudah semua dilaksanakan. Siapa yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran kita kali ini? Baik, siapa? Aldo, boleh simpulin. Oke, siap. Jadi simpulan dari kegiatan kita kali ini tadi benar yang diucapkan Aldo, supaya kita lebih mengetahui mengenai pemanfaatan limbah dan lebih mengetahui apa itu jenis-jenis limbah. Oke, terima kasih atas simpulannya Aldo diucapkan. Nah, lalu untuk materi minggu depan, untuk materi minggu depan itu kayaknya sudah mulai libur karena adanya wabah yang mulai melanda di Indonesia. Jadi pembelajarannya nanti via online. Kita nanti coba pada buka di Play Store ataupun di HP kalian untuk mendownload materi atau Play Store aplikasinya yang ada di HP kalian ya. Oke, nanti di download Edmodo-nya. Makasih. Nah, sebelum kata ibu katakan tadi, jadi karena ada mewabahnya corona, jadi pembelajaran kali ini tuh minggu depan kalau saja diliburkan, kalian harus download Edmodo di Play Store di HP kalian masing-masing ya. Setelah kalian download Edmodo di Play Store masing-masing, nanti kalian
masuk ke kode kelasnya. Jadi pilihnya siswa ya. Nah, kodenya kalau ini kelas apa? Ya, MIPA B. Nah, MIPA B kodenya itu. Nanti kalian masuk ke grupnya. Nanti Ibu kasih materi di sana atau enggak soal-soal di sana ya. Jadi kita pembelajarannya via online. Oke? Siap ya. Jadi, misalkan minggu depan libur, kalian udah ada grup Edmodo gitu. Oke, sekian pembelajaran Ibu hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam mengerjakan suatu hal. Oke, terima kasih.